Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Rifanti dengan NIM KHGC 19031, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang golongan antibiotik quinolon. Definisi quinolon sendiri adalah obat golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri. Tersedia dalam bentuk tablet, suntik, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Quinolon juga merupakan antibiotik spektrum luas, yaitu jenis antibiotik yang efektif membunuh berbagai jenis bakteri, baik itu bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Nah, antibiotik golongan quinolon hanya berindikasi sebagai antiseptik saluran kemih saja. Tetapi pada awal tahun 1980-an telah diperkenalkan quinolon baru dengan atom fluor pada cincin quinolon yang disebut juga sebagai fluoroquinolon. Nah, fluoroquinolon ini mempunyai indikasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan quinolon. Nah, indikasi-indikasinya itu yang pertama ada infeksi saluran kemih seperti prostatitis, uretritis, cervitis, dan pylonefritis. Lalu yang kedua ada infeksi saluran cerna seperti demam tiroid dan paratiroid. Lalu yang ketiga ada infeksi saluran napas bawah seperti bronkitis, pneumonia, dan sinusitis. Lalu yang keempat, ada penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin seperti gonor. Lalu ada juga infeksi sendi dan tulang. Lalu ada pun mekanisme kerja dari golongan ini, yaitu menghambat pembentukan DNA bakteri. Fluoroquinolon bekerja menghambat topoimerase 2, DNA girase, dan topoimerase keempat yang diperlukan oleh bakteri untuk replikasi DNA atau untuk memperbanyak diri. Nah, ada juga penggolongan antibiotik quinolon. Penggolongannya itu ada 11. Yang pertama ada asam nalidiksat, yang kedua ada ciprofloxacin, yang ketiga ada ofloxacin, yang keempat ada moxifloxacin, yang kelima ada levofloxacin, yang keenam ada pevfloxacin, yang ketujuh ada norfloxacin, yang kedelapan ada sparfloxacin, yang kesembilan ada lornfloxacin, yang kesepuluh ada flerofloxacin, dan yang terakhir ada gatifloxacin. Nah, untuk yang pertama yaitu asam nalidiksat. Indikasinya itu hanya untuk infeksi saluran kemih saja. Dosisnya itu 1 gram tiap 6 jam selama 7 hari. Untuk yang infeksi kronis itu 500 mg tiap hari. Nah, ciprofloxacin dapat digunakan untuk mengatasi infeksi saluran nafas, saluran kemih, dan saluran cerna, termasuk juga demam tiroid. Aktif dalam bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, dosisnya itu ada 250 sampai 500 mg 2 kali sehari. Yang ketiga ada ofloxacin, indikasinya itu ada bronkitis kronik dan eksaserbasi bakteri akut. Pneumonia didapatkan di masyarakat, infeksi kulit, ada gonor, dan uretritis. Dosisnya itu 200 sampai 400 mg secara oral bagi pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Lalu yang keempat ada moxifloxacin. Indikasinya eksaserbasi akut bronkitis kronik, pneumonia dari lingkungan. Bentuknya itu tablet, kaplet, infus, dan tetes mata. Dosis untuk pneumonia itu ada 400 mg 1 kali sehari selama 10 hari yang didapat dari lingkungan. Lalu yang kelima ada levofloxacin. Indikasinya itu infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakteri akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas, dan infeksi saluran kemih kompleks.
Bentuknya itu tablet, sirup, dan tetes mata. Dosisnya itu oral dan parenteral, 250 sampai 750 mg satu kali sehari selama 7 sampai 14 hari tergantung pada jenisnya dan keparahannya. Lalu ada pevloxacin, antibiotik ini tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan 400 mg, juga tersedia dalam bentuk infus dengan kandungan 400 mg atau 125 ml. Lalu ada norfloxacin, indikasinya itu infeksi saluran kemih, gonokokus, dan infeksi saluran gastrointestinal yang spesifik disebabkan oleh Shigella. Dosisnya itu untuk infeksi saluran kemih 450 mg 2 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Nah, 3 harinya itu untuk kasus tanpa komplikasi. Lalu ada sparfloxacin, indikasinya itu pneumonia dan bronkitis kronis eksaserbasi akut. Dosisnya untuk yang dewasa 100 sampai 300 mg 1 sampai 2 kali sehari. Lalu untuk lornfloxacin, antibiotik ini dalam bentuk tablet dengan kandungan 400 mg. Lalu ada levofloxacin, antibiotik ini juga tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan 400 mg, juga tersedia dalam bentuk infus dengan kandungan 400 mg atau 100 ml. Dan yang terakhir ada gatifloxacin, antibiotik quinolone yang tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan 400 mg. Lalu juga ada bentuk vial untuk injeksi dengan kandungan 400 mg atau 40 ml. Nah, ini pun ada gambar-gambar dari golongan quinolone itu sendiri. Nah, ada juga farmakokinetik. Yang pertama, asam nalidiksat itu diserap baik melalui saluran cerna, tetapi dengan cepat itu diekskresikan oleh ginjal. Nah, seluruh quinolone itu diserap baik melalui saluran cerna dibandingkan oleh asam nalidiksat. Yang kedua, sifatnya itu menguntungkan. Yang menguntungkan adalah bahwa golongan obat ini mampu mencapai kadar yang tinggi dalam prostat dan cairan cerebrospinal. Bila ada meningitis, sifatnya itu akan menguntungkan, yaitu masa paruh eliminasinya panjang sehingga obatnya cukup diberikan 2 kali dalam sehari. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.